Selamat pagi Bu Dewi. Perkenalkan nama saya Arman, NPM 2331089. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Generasi Z di Dunia Kerja, Tantangan Baru bagi Gaya Kepemimpinan Lama. Nah, saat ini, dunia kerja sedang mengalami perubahan besar seiring masuknya generasi Z sebagai tenaga kerja yang baru. Generasi Z ini adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi digital, media sosial, dan komunikasi yang serba cepat. Hal ini membuat cara mereka bekerja, berkomunikasi, dan memandang pemimpin menjadi berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Di sisi lain, banyak organisasi yang masih menggunakan gaya kepemimpinan yang lama yang bersifat hierarkis dan komunikasi satu arah. Nah, ketidaksesuaian inilah yang menjadi fokus utama dalam artikel saya. Selanjutnya, mengenai karakteristik Gen Z di dunia kerja. Nah, berdasarkan berbagai penelitian, generasi Z itu memiliki beberapa karakteristik utama di dunia kerja. Yang pertama, mereka sangat menghargai fleksibilitas kerja dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Yang kedua, generasi Z cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan mengharapkan komunikasi dua arah, serta umpan balik yang cepat dan jelas dari pimpinan. Selain itu, generasi Z juga dikenal sebagai generasi yang melek teknologi atau digital natives, yang di mana penggunaan teknologi sudah menjadi bagian dari aktivitas kerja mereka sehari-hari. Nah, mereka juga tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi mencari makna dan nilai sosial dalam pekerjaannya. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai tantangan gaya kepemimpinan yang lama. Yang dimana permasalahan muncul ketika karakteristik generasi Z ini dihadapkan pada gaya kepemimpinan lama yang kaku dan otoritatif. Gaya kepemimpinan tradisional bisa menekan hierarki, keputusan sepihak, dan komunikasi satu arah. Nah, bagi generasi Z, pendekatan seperti ini sering dianggap kurang relevan. Kenapa? Yang dikarenakan minimnya ruang untuk berdiskusi dan berpendapat yang dimana dapat menurunkan motivasi, kreativitas, bahkan meningkatkan risiko turnover karyawan yang muda. Penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tidak adaptif terhadap perubahan generasi dapat menyulitkan organisasi dalam menarik dan juga mempertahankan talenta yang muda. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai adaptasi kepemimpinan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, organisasi perlu melakukan transformasi kepemimpinan, yang dimana salah satu pendekatan yang relevan adalah kepemimpinan transformasional, yang dimana pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga berperan sebagai mentor dan fasilitator. Pemimpin perlu membangun komunikasi yang terbuka, transparan, partisipatif, serta memberikan umpan balik secara konstruktif. Nah, selain itu, penguasaan teknologi oleh pemimpin juga menjadi salah satu faktor yang penting, yang dimana pemimpin yang memahami teknologi digital akan lebih mudah membangun kedekatan dengan tim dan meningkatkan efektivitas kolaborasi, yang dimana terutama di era kerja digital dan hibrida. Sebagai kesimpulan, maksudnya generasi Z ke dunia kerja membawa tantangan sekaligus peluang bagi organisasi. Yang di mana gaya kepemimpinan lama yang kaku perlu dievaluasi agar selaras dengan karakteristik dan nilai generasi Z. Dengan menerapkan kepemimpinan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih.